melanjutkan bacaan kitab yang kita baca. Ya, saat ini pengarang kitab menjelaskan kembali dengan redaksinya. Wa qad adda alaihi salatu wassalam, dan sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengelompokkan akla malil yatimi, makan harta anak yatim, pisam ilmu bikoti, termasuk dalam 7 dosa besar yang dapat merusak tatanan kehidupan, wal kabairil muhlikati, dan dosa-dosa besar yang menghancurkan. Ya, jadi makan harta anak yatim itu termasuk dalam kategori dosa besar. Jadi ada 7 dosa besar. Nah, di antara 7 dosa besar ini adalah makan harta anak yatim. Wa yuqrabu min akli malil yatimi fil ismi wal jurhi aklu malil auqafi, dan disamakan daripada makan harta anak yatim terkait tentang dosanya, yaitu makan harta wakaf zulman, secara zolim, wa ta'adian, dan melampaui batas. Begitu juga makan harta wakaf secara zolim itu disamakan dengan makan harta anak yatim terkait tentang dosanya. Fayan bagil ihtirazu min zalika, maka sebaiknya hindarkan dari perbuatan itu semuanya, baik makan harta anak yatim maupun makan dari harta yang diwakafkan secara zalim. Wa ghayatu tawaqi anhu, dan berusaha untuk menjauhkan sejauh-jauhnya. Wa min tawalliha ra'san isaron lisalamati, dan dengan kita menjauhkan itu semuanya merupakan modal utama dalam mencari keselamatan. Wa bu'dan an mawadi'il khatari wa mazanil harji, dan juga jauh dari tempat-tempat yang dikhawatirkan dan tempat-tempat yang diduga itu bisa kita melakukan perbuatan dosa. Wallahu a'lam, dan Allah yang lebih mengetahui. Wa kama yajibu 'alal wali al-'adlu fi ahli wilayatihi, sebagaimana wajib bagi penguasa, bagi wali, yaitu adil di dalam cara-cara memimpin, itu tentang kepemimpinannya, rakyat yang dipimpinnya. Wa mujanabati zulmi, dan juga jauhkan kezaliman, wal juri alaihim, jadi jauhkan kezaliman atasnya. Jadi di satu sisi diwajibkan seorang wali sebagai penguasa yang diberikan kepercayaan untuk selalu bersikap adil. Nah, di samping dia harus punya sifat adil, dia juga harus menjauhkan dari berbentuk dari segala sifat-sifat kezaliman, kecurangan. Ya, jadi satu sisi kita orang-orang yang diberikan amanah untuk berkuasa memimpin suruh adil, tapi di sisi lain juga jauhkan kezaliman dan kecurangan. Wal idoatu, dan menyia-nyiakan, wal ihmalu, dan mengabaikan li umurihim, bagi urusan-urusannya. Jadi jangan sampai kita udah dikasih kekuasaan tapi kita menyia-nyiakan kekuasaan tersebut, akhirnya nanti namanya makan gaji apa? Gaji buta. Tuh, ada istilahnya gaji buta itu Bapak Saudara, itu idoa, karena dia tidak mau melaksanakan tugas, cuma nama doang yang ada, namanya ada di situ. Tiap bulan gajinya akan diberikan. Nah, berarti dia itu ihmal, ihmal dan juga idoah di dalam diberikan kepercayaan untuk memimpin daripada apa yang sudah dipercayakan. Nah, itu dia termasuk nggak boleh, itu dosa juga. Makanya ada istilahnya makan gaji buta.
Kemudian fa innahum ra'iyatuhu, karena mereka itu semuanya rakyatnya. Jadi rakyat mesti benar-benar diayomi. Itu. Jadi rakyat wajib diayomi semuanya. Walahul wilayatu syar'iyyatu alaihim, dan bagi dia punya kekuasaan syar'iyah secara hukum atas mereka. Karena memang dia yang diberikan kepercayaan. Ya, sehingga dia wajib menjalankan amanah tersebut karena memang dia udah punya rakyat. Nah, rakyat itu harus diayomi, dan nanti ya pemimpin tersebut akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap kepemimpinannya. Waqad warada, dan sebutlah datang keterangan hadis annar rajula, bahwasanya seorang laki-laki yuktabu minal jabbarin, ditulis nanti di akhirat termasuk manusia yang jabbarin. Ada manusia-manusia yang melampaui batas, yang zalim, yang sombong. Wa ma yamliku illa ahli baiti, padahal dia tidak menguasai kecuali cuma ya keluarga ahli baitnya. Ai payuzlimhum, artinya dizalim kepada ahli baitnya. Ada orang nanti di hari kiamat dikategorikan sebagai jabbarin, padahal selama dihidup di dunia enggak jadi pemimpin, enggak jadi penguasa. Ternyata dia sebagai pemimpin dalam keluarga. Dalam keluarga punya rakyat juga. Nih kita nih misalnya jadi suami, kita punya rakyat. Rakyat kita siapa di rumah? Istri kita sama anak-anak kita. Tuh, jadi istri, anak-anak kita itu sama termasuk rakyat buat kita. Nah, kalau kita enggak bisa adil dan kita zalim, nanti dicatat minal jabbarin. Makanya kita agak bingung lah, kan saya di dunia enggak jadi pemimpin, enggak jadi penguasa, kok kenapa dikategorikan menjadi hamba Allah yang jabbarin? Ternyata alasannya ente bukan enggak jadi pemimpin, ente jadi pemimpin karena ente punya rakyat. Rakyat saya siapa? Oh, rakyat saya ada di dalam keluarga, anak dan istri itu adalah rakyat buat kita. Itu yang dimaksud kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Jadi kita ini akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah karena kita punya rakyat. Bahkan kalau kita nggak punya anak, nggak punya istri, kita juga sebagai pemimpin juga. Rakyatnya apa? Anggota tubuh kita, mata, telinga, mulut, kaki, tangan. Itu namanya rakyat buat kita. Apa yang dilakukan oleh mulut nanti kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Apa yang dilakukan oleh tangan nanti kita dimintai pertanggungjawabannya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kesimpulannya Nabi menyatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kemudian nas'alullaha al-lutfa wal afiyah wa tahaqquqa bit taqwa wal istiqamah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Terakhir kata pengarang kitab ya Al-Habib Abdul Al-Haddad, kita minta kepada Allah supaya lembut, al-lutfa ya minta kelembutan, wal afiyah minta ya pemeliharaan, wa tahaqquq bit taqwa dan bisa merealisasikan takwa, wal istiqamah dan juga istiqamah. Nah ini nih al-lutfa, jadi lembut, kita punya kelembutan, hati kita lembut, nggak kasar, sehingga nanti orang yang udah punya hati lembut ya sehingga bisa tahu mana yang benar mana yang salah, sehingga setiap kali dia bertindak itu benar-benar bertindak di jalan Allah, sehingga keadilan benar-benar dilakukan. Nah kita minta tuh al-lutfa, ya latif ya latif ya latif, ultub bina ya Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Itu latif ya. Makanya kita disuruh perbanyak baca kalimat ya latif ya latif ya latif ya latif. Artinya Allah yang maha lembut. Tuh. Artinya lembut itu nanti banyak artinya. Di beberapa kitab saya baca itu Bapak Saudara, di antara ya lembut itu artinya Allah memberikan kebaikan-kebaikan, tetapi biasanya ada ujiannya dulu. Allah kasih kebaikan kepada hambanya, tapi biasa diuji dulu. Seperti Nabi Yusuf diberikan kekuasaan, bisa menjadi raja di Mesir, gubernur di Mesir. Ya, itu sudah dapat ujian berat. Ya, bahkan dia sempat dijadikan budak. Itu Nabi Yusuf. Kemudian
Nabi Muhammad ya diangkat derajatnya itu setelah diusir dulu dari kota Mekah ke kota Madinah. Itu hijrah. Hijrah itu kan Nabi diusir ya, karena orang-orang kafir udah nggak mau nerima Nabi. Bahkan saat itu sudah ada persekongkolan bahwa Nabi akan dibunuh ya. Nabi bilang kalau seandainya saya tidak diusir, saya tidak akan pindah dari kota Mekah, tanah kelahiran saya. Mekah atau yang dikatakan Bakkah pada saat itu adalah tanah yang sangat istimewa ya, mulia. Tapi karena saya diusir ya saya pindah. Tapi setelah diusir ya pindah di Madinah yang saat itu dulu namanya Yasrib, akhirnya Allah kasih kemenangan ya, itu nasrun ya, Allah kasih pertolongan. Nah begitu wafathun dan Allah kasih kemenangan, akhirnya Mekah ditundukkan, putuh Mekah, turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Itu begitu. Jadi susah dulu, itu namanya latif ya. Jadi Allah kasih kebaikan-kebaikan kepada hambanya, tapi diuji dulu. Banyak lagi yang lain-lain contohnya Bapak, Ibu, Saudara. Nah makanya kita begitu, orang itu bahagia, senang, sukses biasanya susah dulu. Tuh coba rata-rata orang kagak ada yang langsung dari kecil lo senang aja ya, begitu. Biasanya ya dia diuji dulu. Begitu orang yang namanya ya ingin menjadi manusia sukses apapun bidangnya pasti awalnya susah dulu. Makanya anak-anak kita ajarin begitu. Jangan lihat udah bahagianya aja, lihat si A enak banget tuh si A ya, jangan lihat waktu enaknya, dulu perjuangannya berat supaya anak kita nggak males dalam ya menyeke hidup ini. Sebelum kita sukses berhasil ada syaratnya, yaitu bersakit-sakit dahulu baru bersenang-senang kemudian. Nah itu banyak orang-orang sukses begitu Bapak Ibu Saudara. Kita bisa contoh ya dari cerita biografi orang-orang sukses rata-rata seperti itu. Nah sehingga kalau ini kita tanamkan kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita itu enggak merasa malas. Minimal orang pintar harus belajar. Tuh al-ilmu bit-ta'allum. Tuh kadang-kadang dia belajar di pondok pesantren, di lembaga-lembaga pendidikan, di mana aja ya yang cukup berat, hujan kehujanan. Kalau lagi musim hujan pada sekolah, masya Allah berat itu. Ya begitu. Nah, jadi itulah ujiannya. Malam pada bangun untuk apa? Tahajud, ngapalin. Ya apalagi yang di pondok, kadang-kadang benar-benar mandiri. Ya kadang-kadang masak, dia udah masak sendiri, nyuci sendiri. Padahal kalau di rumah belum tentu dia mau nyuci sendiri. Nah, begitu Bapak Ibu Saudara. Nah ini artinya mereka harus susah terlebih dahulu. Ya dimanapun dia berada, ketika ya awal sebelum dia menjadi manusia sukses, pasti dia akan bersusah-susah terlebih dahulu. Nah itu termasuk latif. Latif juga artinya ya khabir, maha mengetahui dengan sedetil-detilnya. Itu latif. Ya, jadi Allah itu latifun, Allahu latifun. Ya Allah itu maha lembut, artinya Allah mengetahui sedetil-detilnya. Apapun yang ada di dunia ini tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampir sama dengan khabir. Khabir juga begitu. Allah mengetahui sedetil-detilnya. Ad-daqaiq, yang lembut-lembut, yang alus-alus, yang kecil-kecil bisa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita selalu baca ya latif itu insya Allah kita menyadari Allah itu tahu persis apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan Allah tahu. Nah sehingga kita nanti kalau selalu baca ya latif, kalau jadi penguasa, menjadi pemimpin, mudah-mudahan kita dikasih kelembutan sehingga hati kecil kita selalu lembut ya, menyadari tanggung jawab kita. Tuh begitu. Makanya ada yang dianjurkan setiap habis sholat baca ya latif 129 kali.
Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif 129 kali. Ya, supaya apa? Supaya hati kita dikasih kelembutan. Ya, kalau hati udah lembut, mudah-mudahan insya Allah kita enggak bertindak sewenang-wenang. Tahu tuh, sekecil apapun kita enggak bisa berbuat zalim. Dan Allah begitu. Makanya Allah ya wa ma rabbuka bizallamil lil abid. Jadi Allah tidak sekali-kali berbuat zalim kepada hambanya. Jadi kita nggak usah takut dizalimin sama Allah. Ya, Allah itu Maha Latif, lembut ya, sehingga dia tahu persis apa yang Allah lakukan. Nah, makanya kata Al Habib Abdul Al-Haddad, nas'alullahal lutfa. Ya Allah, berikan kepada kami kelembutan. Terus afiyah. Afiyah itu artinya kita dilindungi dari berbagai macam sifat-sifat yang tidak baik. Allahumma afina minal bala wal waba wat ta'un wal asqam wal amrad wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan. Tuh, jadi kita minta perlindungan itu semuanya. Itu namanya afiyah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Nah, kita minta sama Allah. Wa tahaqquq bit taqwa. Kita bisa merealisasikan takwa. Takwa itu apa? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Nah, itu pengertian takwa kita bisa realisasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Nah, yang terakhir istiqomah. Ini yang paling mahal dan yang terakhir istiqomah. Artinya kita jejak. Ya, kalau orang Jawa bilang tuh maknain istiqomah itu orangnya jejak. Ya, jadi konsekuen terus. Ya, jangan anget-anget tai ayam. Nah, begitu. Jadi kita harus istiqomah. Nah, ini yang dikatakan al istiqomah itu khairun min alfi karamah. Jadi istiqomah itu nilainya lebih bagus daripada 1000 keramat. Kalau para wali, kekasih-kekasih Allah itu biasanya dikasih karomah, dikasih kemuliaan. Nah, kita kalau udah istiqomah nanti akan diberikan lebih bagus daripada mereka yang dikasih 1000 keramat. Nah, makanya ini istiqomah penting Bapak. Dalam apapun juga. Ya, belajar harus istiqomah. Ya, wirid yang kita baca harus istiqomah. Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan harus istiqomah. Jangan pergi mana angin. Ya, atau pergi mana orang. Orang ikut ke sono, kita ngikut ke sono. Orang ngikut ke sini, kita ngikut ke sini. Jangan. Tapi kita punya pendirian. Nah, itu yang disebut istiqomah, jejak kita. Dan biasanya orang kalau udah istiqomah nanti akan berhasil. Nah, begitu. Kayak kita nih ngaji harus istiqomah. Nah, begitu. Malaikat udah catat nih. Ini orang nih istiqomah bener. Nah, pas lagi mau dikasih keistimewaan, kita pindah. Ya udah, gagal. Nah, begitu. Jadi istiqomah ini penting. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Tuh, jadi istiqomah. Makanya kita minta supaya kita ini dapat istiqomah. Ya. Nah, terakhir wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kita sebagai manusia bilang la haula. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan illa billahil aliyil azim, kecuali kita serahkan semuanya kepada Allah yang maha tinggi lagi maha mulia. Jadi semuanya kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan hauqalah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim perlu banyak-banyak kita ucapkan. Ya, ada basmalah, ada hamdalah, ada hauqalah. Kalau basmalah bismillahirrahmanirrahim. Kalau hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ada lagi hauqalah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Artinya kita sadar bahwa kita enggak punya kekuatan. Manusia lemah. Khuliqal insanu dhaifa. Manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Sehingga apapun yang Allah berikan itu sebagai penopang kita menjadi kuat. Awalnya kita nggak punya apa-apa, Bapak, Ibu, Saudara. Ya, kita itu lemah. Allah keluarkan kita dari perut ibu kita, la ta'lamuna syai'an. Kagak kenal apa-apa.
nggak tahu apa-apa, lalu Allah berikan kekuatan penopang, ya, dikasih mata sehingga kita bisa ngelihat, dikasih telinga sehingga kita bisa mendengar, dikasih mulut sehingga kita bisa bicara, dikasih kaki sehingga kita bisa berjalan, dikasih tangan sehingga kita bisa melakukan sesuatu, megang dan lain sebagainya dengan tangan, ya, bahkan diberikan kulit sehingga bisa merasa. Nah begitu, itu semuanya Allah yang kasih. Ya, tujuannya apa? La'allakum tashkurun, supaya kita bersyukur, jangan malah kita sombong. Nah begitu, karena memang kita lemah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah kalau kita udah sering baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, mudah-mudahan insyaallah kita selalu tawadu, enggak sombong. Apapun yang Allah berikan ternyata itu sebagai amanah, sehingga kita bisa laksanakan sebaik-baiknya dalam rangka mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup saya kira, nanti baru kita bahas terkait tentang birrul walidain, wa'lamu ma'asyiral ikhwan dan seterusnya. Ini materi yang baru, ya, tentang birrul walidain, tentang silatul arham dan yang lain-lainnya. Semoga apa yang kita baca ada manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita berdoa kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan sebab kita hadir di majelis ilmu, Allah berikan yang terbaik buat kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Dan ya, dengan hadir di majelis ilmu kita berharap manakala kita banyak dosa, banyak kesalahan, Allah ampunkan segala dosa dan kesalahan kita. Kalau kita banyak hajat dan kebutuhan, mudah-mudahan Allah penuhi segala hajat dan kebutuhan kita. Dan kita doakan kalau saudara-saudara kita saat ini, jamaah-jamaah kita saat ini dalam keadaan kurang sehat, ya mudah-mudahan kita mohon nama Allah dengan sebab Fatihah Allah angkat penyakitnya. Khususnya ada informasi bahwa Bapak Al-Ustaz ya Zaini Tabah ya saat ini juga dalam keadaan kurang sehat. Kita baca Fatihah dah. Ya mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Ya Allah sehatkan kembali badannya. Begitu juga kalau ada keluarga-keluarga kita yang kurang sehat, ya mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Al-Fatihah latilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Irhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin, warzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin, wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di sini ya. Iya. Salah.